Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kabar gembira. Akhirnya Lautaro Martinez pecah telur untuk timnas Argentina. Memborong 2 gol dengan kemenangan Argentina 4-1. Gol pertama dicetak oleh Lionel Messi, gol kedua Lautaro Martinez, gol ketiga Lautaro Martinez, dan gol keempat ditutup oleh Lionel Messi. Ini luar biasa, akhirnya terakhir si Lautaro Martinez mencetak gol untuk timnas Argentina itu di September 2022 ya. Artinya udah hampir 2 tahun ya. Selamat, apalagi kita juga udah tahu, kita mendengar kabar bahwa dia juga akan segera perpanjang kontrak. Itu yang membuat dia lebih mudah untuk mencetak gol, guys. Keren ya. Selamat buat Lautaro Martinez, akhirnya pecah telur untuk timnas. Sahabat Bob, ini banyak sekali berita-berita yang tentang update Inter, tapi tadi pagi juga pembukaan Piala Eropa 2024, tuan rumah Jerman mengamuk membantai Skotlandia 5-1 guys. Gila ya, bagus banget kalau melihat cuplikannya, kebetulan gua nggak nonton ya, baru nanti malam gua akan coba mengikuti Piala Eropa 2024 dan harus berlangganan dulu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah, nanti tinggal download aplikasinya di TV, nanti tinggal langganan guys. Jadi kita harus ngikutin perkembangan bola, selain Inter juga ada Piala Eropa 2024, tapi yang jelas sekarang Inter benar-benar sudah selangkah lagi untuk mendatangkan Josep Martinez. Inter akhirnya mengalihkan perhatian dari Bento, Okoye, terus banyak lagi kiper-kiper Lazio, terus juga ada lagi kiper apa kemarin, banyak sekali ya sahabat Bob, dan akhirnya Inter dalam 1 minggu ini intensitasnya sangat tinggi dengan Genoa, perwakilan Josep Martinez. Akhirnya sudah terjadi kesepakatan Inter memberikan uang 10 juta plus 1 pemain. Tinggal pilih nih, ada Satriano, Oristanio, ada siapa lagi, ada beberapa pemain yang bisa dipilih ya oleh si, ada juga Esposito. Nah, Genoa mau pilih yang mana? Kemarin Genoa mintanya 18 juta, tapi negosiasi Inter katanya udah memberikan 13 juta. Ternyata 10 juta cash dan selebihnya diberikan pemain. Nah, tinggal tunggu aja. Ini dalam 1 minggu atau 2 minggu ini akan deal. Semoga aja ini here we go segera dan Inter udah nggak pusing. Seperti Biasin bilang bahwa Martinez ini bukan untuk menjadi starter di musim depan. Dia hanya akan menjadi cadangan untuk Sommers dan dia diproyeksi akan menjadi musim depan lagi untuk menjadi starter di Inter. Ini pemain bagus, pemain Spanyol, dan dia sudah membuktikan diri di Spanyol, di Leipzig ya, dia juga pernah bermain di sana, dan di Genoa dia juga sudah membuktikan diri. Semoga ini berarti hanya tinggal resminya aja sahabat Bob. Kita tunggu seperti apa resminya. Ternyata Inter tidak puas dengan lini tengahnya sahabat Bob. Kenapa tidak puas ya? Kita sudah ada Pratesi, udah ada Aslani ya sebagai pemain cadangan ya. Terus juga siapa lagi? Nah, sekarang Inter coba mengincar yang namanya Tener Tessmann ya. Pemain Tessmann nih pemain Amerika, bermain di Venezia, dan ternyata dia baru musim lalu bermain di Venezia, dan akhirnya dia bisa membawa Venezia promosi ke Serie A, dan musim lalu ini gelandang bertahan. Jadi ini bisa menjadi penggantinya si Aslani atau bisa juga menjadi pengganti Hakan ya. Karena memang rencana Inter dibeli sekarang tapi tidak akan dipakai di Inter, dipinjamkan lagi ke Venezia 1 musim sahabat Bob. Biayanya cuma sekitar 6-7 juta, tapi Inter akan memberikan beberapa pemain muda ke Venezia. Ini juga ada sempat ketemu dengan agennya di markas Inter. Nah, kita tunggu apakah Tessmann ini bisa dibeli atau tidak. Yang jelas musim kemarin penampilannya extraordinary ya. Kenapa? 6 gol, 3 assist sahabat Bob, tapi kartu kuningnya ada 7 ya. Jadi ini memang tipikal gelandang bertahan. Ya, semoga aja ini bagus ya. Jadi musim depan, karena Inter sudah menumpuk, ada apalagi ada Zelensky ya. Nah, kemungkinan ya kita nggak tahu lah siapa yang akan digantikan di musim depan lagi oleh si Tessmann nih. Kita tunggu sahabat Bob, ini pemain murah banget, dan ini adalah salah satu pemain Amerika yang pertama akan ada di Inter ya, walaupun musim depan lagi dia akan ada di Inter, dan semoga dia di Venezia terus bertumbuh dan Inter bisa memakai dia nanti di 2025-2026. Semoga Tessmann, wah hebat ya gebrakan Inter tanpa diduga guys ya. Siapa yang menduga Inter ternyata mendapatkan pemain muda dari Amerika ya. Ini luar biasa sahabat Bob, selain Martinez juga. Nah,
Inter Milan dan Spezia dalam pembicaraan tentang striker remaja Roma dan plus dihubungkan dengan Swedia Internasional ya. Inter dan Spezia juga berbicara tentang bagaimana Pio Esposito dipinjam lagi ya. Sementara Inter pengen membawa Pio Esposito itu dipinjamkan ke Serie A. Tapi ada juga kepentingan Inter. Kalau seandainya Dumfries ya ternyata Dumfries meminta 5,5 juta, Inter hanya memberi 4 juta. Jadi selisihnya 1,5 juta dan selalu diawasi oleh MU dan Aston Villa dan memang gua rasa kemungkinan memang si Dumfries ini nggak akan perpanjang kontrak ya sahabat Bob. Jadi kita nggak bisa berharap. Jadi selain Pio Esposito yang dibicarakan, ya, Inter dengan Spezia juga membicarakan tentang Home. Home ini tidak dipermanenkan oleh Atalanta, harganya kurang lebih sekitar 7 sampai 7,5 juta. Menurut gua ini pemain bagus, tapi gua lebih senang Sugawara ya sahabat Bob. Kalau melihat dari secara fisik, secara permainan, Home ini juga bagus. Tapi kalau ditanya memilih, gimana? Sahabat Bob memilih Home atau Sugawara kalau penggantinya si Dumfries ya. Ada lagi Dedik ya, sekarang yang lagi diincar oleh juga Napoli. Ini juga pemain bagus, sahabat Bob. Dedik ini bagus, tapi ya kita lihat siapa yang bakal didatangkan Inter selain dari mereka ini ya. Kita tunggu aja sahabat Bob, gebrakan-gebrakan Inter di bursa transfer selain kita melihat dan menonton Piala Eropa 2024. Nah, ini dia sedikit sahabat Bob kesepakatannya, yaitu ternyata untuk si Martinez ini, Josep Martinez ada Satriano, Oristano dan Corrado plus uang tunai untuk Martinez. Nah, kita lihat siapa yang dipilih oleh si Genoa, siapa yang disukai oleh Gilardino. Kita tunggu aja sahabat Bob. Yang jelas Josep Martinez kita udah tenang untuk kiper kedua karena si itu juga nggak dipermanenkan ya, si siapa namanya Audero yang udah menuju ke Como ya, klubnya Fabregas. Kita tunggu sahabat Bob bagaimana. Nah ternyata Inter kemarin kan pakai untuk untuk menjadi sponsor perlengkapan latihan itu kan dulu kemarin kan pakai Leo Vegas. Ternyata Leo Vegas tidak diperpanjang. Ternyata Inter sudah ketemu dengan Qatar Airways dan ini 5 juta per musim selama 3 tahun akan dikontrak. Jadi Inter juga Qatar Airways rencananya kemarin itu mau jadi sponsor utama. Ternyata Betson lebih menguntungkan dibanding Qatar Airways. Tapi Qatar Airways akhirnya bisa juga menjadi sponsor tapi untuk peralatan latihan-latihan Inter. Tapi lumayan lah, 5 juta, 3 musim 15 juta. Dan tadi gua baca juga Inter sudah menerima uang keikut sertaan di Liga Champions itu kurang lebih 4,5 juta. Harusnya untuk membeli pemain-pemain murah, Inter harusnya udah punya uang ya. Penyeimbangan neraca keuangan juga harusnya udah nggak masalah. Kita lihat bagaimana, semoga aja nih dengan sponsor-sponsor baru si Antonello juga lagi bekerja terus mencari lagi sponsor-sponsor untuk Inter sahabat Bob. Nah, besok pagi akan ada Italia bertemu dengan Albania. Albania ada Aslani, ya Silvinho pelatihnya, juga mantan asistennya Mancini. Dan pemain-pemain Inter yang akan bermain nanti membela Italia, ada Barella, ada si Pratesi, ada Di Marco, dan juga ada si Alessandro Bastoni. Dan si Barella dipastikan akan menjadi starter. Ini luar biasa, 4 pemain Inter akan berada di timnasnya Italia. Juga ada Darmian ya, sementara si Acerbi sudah dipulangkan. Jadi istilahnya pemain-pemain Inter akan menjadi bloknya di Italia ya. Semoga aja mereka bisa, apalagi Casillas kemarin bilang kalau Inter punya lini pertahanan Inter yang luar biasa. Ya Italia kata dia, bilang begitu. Jadi kita berharap semoga aja Italia, kalau gue tetap mendukung Italia karena gue senang dengan Liga Italia, gue juga senang Liga Inggris, tetapi gue mendukung Italia. Tapi melihat Jerman tadi pagi luar biasa, keren ya. Favoritnya siapa aja guys? Favoritnya guys siapa aja? Kalau gue favorit gue untuk Piala Eropa ini ada Italia, terus juga ada Prancis ya. Jerman juga termasuk 3 ini ya. Tapi kita lihat apakah ada kejutan-kejutan. Kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana. Dan happy birthday buat Gudmundsson. Hari ini berulang tahun ke-27 dan Gudmundsson menjadi hebat dan sekarang dia dimanja oleh pilihannya. Bagaimana dia juga menjuarai waktu di PSV Eindhoven ya, dia menjuarai Liga Belanda 2017 sampai 2018 dan juga di Al-Alkmaar dia juga bermain di sana. Terus akhirnya pindah ke Genoa dan dia membuktikan diri bahwa ini orang nggak kaleng-kaleng ya. Musim kemarin dia mencetak 16 gol di semua kompetisi
Jadi wajar Inter benar-benar pengen mengejar yang namanya Gudmundsson ya. Happy birthday, semoga kita tunggu Anda ada di Inter musim depan guys ya. Kita tunggu Gudmundsson, selamat ya, memang prestasinya luar biasa. Dan Inter kalau misalnya kita udah kehilangan Sanchez, kalau masuk Gudmundsson ini akan menjawab sahabat Bob. Kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana ya. Terus kalau kita berbicara sedikit, nah ini terungkap masa depan 3 striker Inter diputuskan dalam kepindahan Gudmundsson. Bagaimana nasib Arnautovic, bagaimana nasib Korea, dan bagaimana nasib Valentin Carboni ya. Tiga-tiganya ini menentukan. Kalau mereka 3 ini udah ketahuan nasibnya tidak ada berada di Inter, Inter baru akan memutuskan membawa Gudmundsson. Karena secara nego-nego menurut gua sih bisa-bisa aja ya. Apalagi kemarin Inter juga udah bernegosiasi untuk si Martinez, 99% udah ke Inter. Harusnya dengan Gudmundsson juga harusnya aman-aman aja sahabat Bob ya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Dan tadi juga kita melihat bagaimana Lautaro Martinez berterima kasih kepada Messi waktu Argentina mendapatkan penalti. Si Messi langsung memberikan kepada Lautaro Martinez. Dia orang yang spektakuler dan dia luar biasa. Dia adalah pemimpin yang luar biasa, kata Lautaro. Dan Lautaro menjawab dengan gol ya. Biasanya kalau dia mencetak gol di penalti kan jarang ya. Tapi akhirnya mencetak gol dan gol ketiga selamat. Dan Lionel Messi juga memuji yang namanya Valentin Carboni. Saya udah melihat dia di umur 20 tahun untuk timnas. Dan dia adalah fantastik banget dan tidak menyangka. Dan dia melihat bagaimana pertumbuhannya dia sekarang tuh luar biasa pada si Lionel Messi. Kita tunggu sahabat Bob dan bagaimana ya kabar-kabar berikutnya. Siapa yang akan didatangkan Inter. Ya yang jelas Josep Martinez sudah dipastikan sedikit lagi. Terus siapa-siapa lagi ini yang akan didatangkan Inter. Kita tunggu aja sahabat Bob. Yang jelas ya kalau back ya siapa pemain Real Betis ini benar-benar diminati oleh Inter ya, masih berusia 18 tahun ya, kemarin agennya juga bersama dengan agennya si Onana gitu loh. Jadi kalau pemain ini bisa didapatkan, karena memang Inter nggak mungkin mengejar Buongiorno ya, kalau secara cost, secara biaya itu terlalu tinggi. Jadi kita benar-benar berharap Inter bisa mendatangkan pemain-pemain muda, karena berharap ya Inter dengan si pemain Real Betis ini ya, si Alex ini, kalau dia bisa datang ke Inter ya, Inter seperti mendatangkan kayak Bisek ya, Jan Bisek didatangkan dengan murah tapi sekarang bisa berkontribusi bagus. Nah sama nih harapannya. Terus juga Inter si Topalovic ya, Topalovic ini sedikit lagi ya peresmiannya, dan kalau udah diresmikan dia dipastikan akan datang dan dia akan dilibatkan dalam tim senior dalam pramusim. Jadi memang kejutan-kejutannya banyak sekali. Kenapa? Karena memang Inter akan banyak ditinggal pemain-pemainnya yang membela Piala Eropa dan Copa America. Otomatis di pramusim pasti banyak kekurangan pemain karena kedatangannya akan terlambat karena istirahat lebih, diberi libur lebih panjang karena mereka sudah membela timnasnya mereka sahabat Bob. Jadi Topalovic ini juga bisa ya, ini gelandang serang ini luar biasa kalau penampilannya gila men. Jadi terus kita juga tunggu ya siapa-siapa lagi yang akan datangkan Inter. Back, lini tengah kita udah Zelensky, depan Taremi ya. Jadi kita nggak usah khawatir lagi sahabat Bob ya. Jadi nanti kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana pergerakan Inter. Oh ya kemarin tifosi Juventus berharap mereka melaporkan Inter tentang bla 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 kebangkrutan, ternyata itu tidak ditanggapi oleh jaksa ya. Itulah sirik namanya, fan-fan Juve sirik melihat Inter berkilau, walaupun kemarin si Capello bilang bahwa Inter tidak favorit, tidak akan memenangkan Scudetto lagi di musim depan, tapi tetap menjadi favorit di Eropa dan mereka punya manajemen yang bagus kata Capello. Tapi menurut gua ya nggak apa-apa, sah-sah aja Capello bilang seperti itu ya. Yang namanya pengamat menilai, melihat, menyampaikan apa yang mereka pikirkan. No problem ya. Yang penting adalah kita juga tunggu nih kontraknya Inzaghi segera terjadi ya. Terus si Josep Martinez ya, semua beres lah sahabat Bob. Jadi kalau ini udah beres, Inzaghi udah siap dan ready untuk memainkan para pemain di pramusim ya. Taremi, Zelensky, terus kalau misal Gudmundsson datang ya, siapa lagi back-back di belakang ya, kita lihat. Dan apakah Carboni akan menjadi korban, kita lihat aja sahabat Bob ya, karena Inter butuh uang untuk mendatangkan Gudmundsson yang sangat diharapkan
oleh Inzaghi. Sahabat Bob, jangan lupa besok pagi ya jam 2 kita akan coba live nonton Italia dengan Albania ya, karena ada dua-dua pemain Inter, jadi gue akan coba live reaction lagi. Nanti kita tunggu sahabat Bob, tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.